12 Rabiul Awal. Ya, Nabi Muhammad SAW lahirnya itu hari Senin. Begitu. Kebanyakan ulama bilang lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Itu sebelum subuh lahir Rasulullah SAW. Ya jam segini nih kalau di Mekah itu ya sebelum subuh, sekitar jam 2-an kalau sekarang di sana. Rasul SAW itu lahirnya sebelum subuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, ya, Allah taala menghendaki ridha-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membuat Rasulullah ridha, sehingga Allah taala nyatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Allah taala akan memberi kepada engkau hingga engkau ridha, hingga engkau senang, ya, hingga engkau bahagia. Wah kata kita sekarang juga hendaknya kita mencari ridha-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Rasulullah ridha, Rasulullah senang, ya pasti Allah taala juga ridha dan senang sama kita. Yaitu Nabi Muhammad bilang pas sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah bilang Allahumma ridha anhu fa inni amsaytu anhu radin, ya Allah ridhailah dia. Kenapa Allah taala Allah taala ridha kepada orang tersebut? Allah taala ridha kepada orang tersebut sebab saya ridha, ya, sebab Rasulullah ridha. Begitu. Karenanya itu kalau kita udah dapetin ridha-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita dapat dah semuanya. Kita dapat ridha-nya Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Allah Subhanahu wa taala ingin membuat rasulnya ridha, membuat rasulnya senang. Maka kita pun juga hendaknya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dan ridha kepada kita. Yang bikin Rasulullah ridha, yang bikin Rasulullah senang bukan kalau kita beli motor baru, wala beli mobil baru, wala kita dapat harta duniawi ataupun hal-hal yang fana. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kalau kita salat 5 waktunya benar, kalau kita salatnya jamaah, kalau kita bangun malam Rasulullah senang, kalau kita banyak sholawat Rasulullah senang, kalau kita bakti sama orang tua Rasulullah senang, kalau kita silaturahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, kalau mata kita enggak ngelihat yang haram Rasulullah senang, kalau lidah kita enggak ngomong, enggak berucap yang buruk Rasulullah senang, kalau kita enggak mendengar ataupun menyentuh yang haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, kalau kaki kita diajak majelis Rasulullah senang, ya kalau kita hadir majelis maulid, majelis ilmu, majelis zikir, ataupun juga kita pasang niat di majelis tersebut untuk mengamalkan apa yang kita dengar daripada kebaikan, maka Rasulullah juga senang. Ya cari senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau berpikir, ini saya mau duduk, mau hadir, kalau saya hadir Rasulullah senang apa kagak? Segala tempat yang kalau engkau hadiri Rasul enggak senang, ente jangan nongkrong di situ, jangan ada di situ. Tapi tempat yang Rasulullah, kalau ente hadir di situ Rasulullah senang, ente ada di situ. Begitu. Kita mau melihat sesuatu, mau nyentuh sesuatu, mau makan sesuatu, mikir, ini Rasul senang enggak? Saya mau ngomong, tapi omongan saya bikin senang Nabi apa kagak? Bikin senang Nabi apa enggak? Wah, Nabi kan di Madinah, Nabi udah meninggal dunia, mana tahu, mana dengar. Rasulullah bilang tuh arad alayya amalukum, amalan kalian tuh sampai laporannya kepada saya, disampaikan laporannya kepada saya. Fa in wajadtu khairan hamidullah, kalau saya dapetin baik saya syukur sama Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum, kalau saya dapetin lain daripada itu, lain daripada kebaikan, maka aku memohon ampunan Allah bagi kalian. Wa qul i'malu sayarallahu amalakum wa rasuluh, beramallah kalian, Allah akan menonton, melihat, menyaksikan amalan kalian. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh melihat amalan kita. Wa hakadha. Jadi kita tuh hendaknya tuh selalu merasa muraqabah, diawasin, dilihat, diperhatiin, ditonton, ditatap oleh Allah. Kemudian juga diawasi sampai laporannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau ngomong, mau lihat, mau jalan, mau ngumpul, mau berbuat sesuatu, mau melakukan sesuatu, mau buka sesuatu, mau baca sesuatu, maka mikir, nih kita nih ditonton oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
pikir ini nyenengin Nabi apa kagak. Wahakadha pikirannya mukmin, hendaknya dia melakukan hal yang demikian. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan taufik kepada kita sekalian, dijadikan kita orang yang bisa menyenangkan Rasulullah. Insyaallah setiap nafas kita bisa menyenangkan Rasulullah, setiap gerakan kita bisa menyenangkan Rasulullah, setiap kedipan mata kita bisa menyenangkan Rasulullah, setiap gerak-gerik kita dan ucapan kita bisa menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam setiap saat, tiap gerak, tiap nafas, tiap waktu, tiap detik, ya kita mendapatkan ridhanya Rasul, ridhanya Allah Jalla Jalaluhu, ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadi hamba yang radiyah mardiyah, ya, yang diridhai oleh Allah Taala, yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka ridha, mereka senang bahagia dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ya'ti nufusana taqwaha zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha birahmatika arhamar rahimin. Itu yang nyenengin Rasulullah. Ya, banyakin ente sholawat, banyakin hadir majlis. Juga nih sekarang nih pasang niat mau ngapain, ya, pasang niat kita, pasang tekad kita. Kemudian juga pasang niat untuk tidak mengganggu muslim, ya, dengan ucapan, dengan hati, dengan perbuatan kita. Terus juga nih habis ini kita salat duha. Salat duha, la faqra ma'ad duha wa la ghina ma'az zina. Itu dikatakan enggak ada istilah kemiskinan kalau engkau salat duha, enggak ada istilah kekayaan kalau orang melakukan perbuatan zina. Begitu. Itu setiap persendian kita itu ada upah yang mesti kita bayar, ya. Begitu, ente naik beca mesti bayar, ente naik ojek mesti bayar, ente naik taksi mesti bayar. Ini tubuh kita ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Persendian kita itu, ini sendi tangan bisa gerak, sendi kaki, sendi yang ada dimanapun juga ada 360 persendian di tubuh manusia. Itu ada upahnya, ada pajaknya, ada bayarannya kepada Allah taala. Nah itu setiap kita bilang subhanallah, nah itu udah bayaran satu, baru bayar satu. Dia bilang alhamdulillah, baru bayar satu lagi. Allahu akbar, baru bayar satu lagi. Nolongin orang, bayar satu lagi. Begitu. Kemudian juga ngangkatin barangnya orang, bayar satu lagi. Amar ma'ruf, itu baru bayar satu. Nahi mungkar, baru bayar satu. Masih sisa ratusan daripada tugas kita. Itu yang bisa nebus itu semua sekaligus. Rak'atain yarka'huma minad duha. Yang bisa nebus itu semua 2 rakaat dari salat duha yang kita kerjakan, 2 rakaat itu bisa nebus itu semua, ya. Itu Allah taala bilang dalam hadis qudsi, ibn adam salli arba'an fi awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah kalian 4 rakaat di awal hari, di permulaan hari, aku cukupin keperluan kalian sampai penghujung hari. Ente hari ini perlu apa? Perlu ada yang bayarin utang ente. Nah, hari ini perlu apa? Perlu yang ada yang ngobatin penyakit ente. Ente hari ini perlu apa? Perlu dikabulin hajat ente. Khalas, ibn Adam, anak Adam, salat 4 rakaat di permulaan hari, niatin duha. Kayak gini, hari ini awal hari, niatin, udah masuk waktu duha. Ya, niscaya aku cukupin sampai penghujung hari. Oh, ini hari saya ada tender, ini hari saya ada kesepakatan, ini hari saya ada ada perjanjian dagang, ini hari yang menentukan untuk bisnis saya. Ayo, sholat. Begitu. Jangan ntar nunggu, bukan hari sih, baru besok, baru lusa, baru minggu depan. Jangan tunggu waktunya itu, dari sekarang yang dikerjain. Tanam modalnya dari sekarang. Ta'araf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ya, mendekat sama Allah taala di saat-saat lapang, ya, sehingga di saat-saat kepepet Allah udah tahu ente. Begitu. Saat-saat ente lagi betul-betul butuh, lagi betul-betul perlu, lagi betul-betul kepepet, enggak pakai ente minta, ya Allah taala bakal beri. Hasbiyallah wa kafa, sami'allah liman da'a, laisa wara Allah muntaha. Ya, itu Allah taala cukup bagi kita. Hasbunallah sayu'tinallah min fadlihi wa rasuluh inna ilallah raghibun. Cukup bagi kita, Allah taala yang mengetahui hajatnya kita. Allah taala pasti akan memberi kepada kita. Wa rasuluh, kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah
sayu'tina Allah min fadli. Allah akan memberi kita dari anugerahnya. Wa rasuluh, dan Rasulullah juga demikian. Ya, inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya inilah sikap orang yang semangat pencari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama ana qasim wallahu mu'ti. Sesungguhnya aku tukang bagi-baginya, kata Rasulullah. Yang ngasih Allah taala, yang bagi-bagiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qasimul khair wa fugis mana ya qasimin. Ya. Wahai orang yang membagi-bagi itu kebaikan, ayo dong banyakin bagian kita, jatah kita banyakin. Ya. Jatah yang kita dapat banyak atau sedikitnya tergantung dari seberapa dekat kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberapa erat hubungan kita dengan Rasulullah, seberapa banyak kita ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ente diingat juga kebagian. Ya, mudah-mudahan kita kebagian. Tuh ada satu sahabat tuh nggak hadir pembagian dari Rasulullah, tapi diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingat ketika datang, fulan, syuf, ana udah siapin buat ente, ana udah simpenin buat ente. Belum ngomong, yang lain udah kebagian semua. Cuma dia nggak ada waktu pembagian. Belum dia ngomong, belum dia minta, belum dia ingetin, bilang, fulan, syuf, ana udah siapin buat ente. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pakaian pemberian dari Nabi Muhammad. Ya, insyaallah ya, kalau mudah-mudahan kita termasuk orang yang diingat, ya, diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrum.